Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu 'ala hadzal nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. وقال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, asatidz rahimahumullah, jamaah salat subuh Masjid Nurul Sa'adah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama marilah kita sama-sama dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir bermuajahah di tempat yang mulia ini. Setelah kita menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan talabul ilmi yang semestinya pada pagi hari ini diisi oleh beliau Pak Syukur, akan tetapi karena belum hadir nih, sambil menunggu hadir saya mewakili saja nih. Salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa terpatuh mengikuti turunannya hingga yaumil qiyamah. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita tahsin saja nih. Kerja apa tahsin dari surah pendek saja nih, dari surah An-Nas, surat yang sering kita baca nih untuk sholat, terutama sholat sendirian nih. Mau mengikuti saja atau pakai Quran monggo nih, silakan, nggak apa-apa. Kalau mungkin ada HP bisa menggunakan HP ini. Kita mulai dari surah An-Nas. Tapi sebelumnya kita baca dulu surah Al-Fatihah, surah yang sering kita baca pada setiap sholatnya. Mudah-mudahan dengan kita tahsin di surah Al-Fatihah ini mengurangi kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Kita baca dulu surah Al-Fatihah. Saya baca, kemudian nanti diikuti. Monggo kalau yang mau pakai Al-Quran itu bagus. Kalau yang mau hafalannya nggak apa-apa. Kita mulai dari surah Al-Fatihah, nanti baru ke surah yang pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin.
ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita baca sama-sama dari Ta'awudz Muhyiddin Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Meskipun kita sudah hafal, akan tetapi tidak ada salahnya untuk kita tafsir ini. Sedikit mengulas tentang tajwidnya. Pada ayat pertama di surah Al-Fatihah, Bismillah, perhatikan tanda-tanda tasydid. Bismillah ada tasydid, kemudian hir, rahmanir, tasydidnya ada 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tasydidnya ada 3. Maka tasydidnya jangan dikurangi. Tidak Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian panjang pendeknya. Jadi panjang pendek itu penting. Bismillah itu pada lafal jalalah atau lafzul jalalah dibaca panjang 2 harokat. Bismillah, kemudian Irrahman juga panjang 2 harokat. Kemudian di akhir kalimat karena kita wakufkan menjadi mad arid lis sukun, menjadi panjang 4 atau 6. Bismillahirrahmanirrahim. Karena wakaf menjadi mad arid lis sukun. Ada yang tahu mad arid lis sukun? Belum ya? Mad arid lis sukun itu adalah mad tabi'i yang diikuti oleh huruf yang dimatikan ketika dibaca wakaf atau ketika berhenti. Kalau diwasal tetap hukum bacaannya mad tabi'i, tidak dipanjangkan baru diwasal. Kemudian per hurufnya harus jelas, terutama pada ha-nya. Kadang-kadang pembacaan bismillahi seperti hilang. Bismillahir bukan bismillahir, padahal ada ha. Bismillahir, tidak bismillahir, sehingga suara ha-nya tidak jelas. Maka per hurufnya harus jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika rah itu adalah ha, sifatnya adalah hamas. Ketika sukun dia ada
ada nafas keluar. Sifatnya adalah rokhwah, mengalir ketika sukun. Rokhwah itu tetap ada suara ketika dia sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Ha itu tenggorokan bagian tengah. Tenggorokan bagian tengah. Jadi huruf-huruf tenggorokan terbagi menjadi 3. Di atas, tenggorokan atas, tenggorokan tengah, kemudian tenggorokan bawah. Tenggorokan yang atas ghain sama kha, yang arab ya, ghain sama kha. Yang tengah ain sama ha. Kemudian yang tenggorokan bawah adalah ha sama hamzah atau a. Atau istilahnya adnal halaq, wasatul halaq, kemudian aqsal halaq. Kemudian ba itu masuk huruf-huruf syafawiyah atau huruf bibir gitu. Kalau istilahnya adalah makharijul huruf. Ada makharijul huruf, ada sifatul huruf. Makharijul huruf ini ada 11, ada syafawiyah, ada asaliyah, ada linqa'iyah, ada lisawiyah dan seterusnya gitu. Yang penting kita cara membacanya perlu diperhatikan adalah panjang pendeknya, tanda-tanda tasdidnya. Kemudian ketika sukun yang bukan qalqalah maka tidak dibaca memantul, tapi kalau yang qalqalah harus dibaca memantul. Contoh pada ayat kedua ini. Al, sama-sama. Al lam itu bukan qalqalah, maka tidak dibaca al. Ini masih kadang-kadang ada yang bacanya alham. Al tahan satu harokat. Al apa namanya? Ditahan satu harokat ya. Tidak mantul juga tidak tertahan selalu lama. Alhamdu, sama-sama. Alhamdu. Mim juga sama, bukan qalqalah nih. Tidak alhamdu. Alhamdu. Ya. Alhamdulillahi. Perhatikan tanda tasydid lillahi. Kemudian rabbil. Tanda tasydid di ba, kemudian lam sukun ya, tidak mantul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah ketika pengucapan huruf-huruf, usahakan mulutnya terbuka kurang lebih 2 jari ini, jangan terlalu sempit. Kalau terlalu sempit biasanya suaranya apa namanya? Ibaratnya ngerinyam. Tapi dibuka nih apa namanya? Mulutnya kurang lebih 2 jari kurang lebih ini. Ya tapi jangan terlalu lebar juga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ayat ketiganya ya, tasdid Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Hak sukunya hamas. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ma panjang, maktumi panjang 2 harokat. Maliki. Ya, perhatikan kinya pendek, tidak dibaca panjang ya. Tidak maliki yaum. Maliki yaum. Sama-sama. Maliki yaum. Lain yaum bukan yaum. Tidak maliki yaum tapi maliki yaum. Agak muncul nih supaya suara tolaknya maksimal. Maliki yaumiddin. Sama-sama. Maliki
Yau lucu karena wawu adalah huruf bibir. Jadi huruf bibir itu hanya 4, ba, mim, wawu dan fa. Maka selain huruf-huruf bibir diusahakan mengurangi gerakan bibir. Contoh sya, sya itu tengah lidah, bukan bukan huruf bibir. Maka tidak fa, tidak sya, tapi sya, sya tengah lidah ini. Baik, dari ayat, dari bismillah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buat nadanya hanya naik, datar, kemudian turun. Nada yang pertama naik, ya, nada yang pertama naik. Coba. Nada yang pertama naik. Kalau pakai angka 2, 4, 6, juban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nada yang kedua datar. Nada yang kedua datar. Nada yang ketiga turun. Nada yang ketiga turun. Kita praktekkan ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kita masuk ke ayat yang ke-5. Kita naikkan lagi. Perhatikan. Iyyaka, sama-sama. Iyyaka. Tasdid diyanya iya, iya. Iyyaka, sama-sama. Iyyaka na'budu. Na'budu. Ada ain sukun lagi. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Ya, ain itu punya sifat namanya tawassul. Tawassul itu tengah-tengah antara syiddah dan rokhwah. Huruf-huruf yang sukun yang punya sifat tawassul yaitu 5, lin, umar, lam, nun, ain, mim, dan ro. Ain tawassul atau disebut juga dengan bainiyah. Bainiyah itu antara syiddah dan rokhwah. Kalau rokhwah syiddah itu suara tertahan, rokhwah suara mengalir. Tawassul antara tertahan dan mengalir. Yang dimaksud adalah suaranya. Contoh lam tadi al, ya, am, ya, na, iyyaka na'budu. Sama-sama. Iyyaka na'budu. Iyyaka, ka-nya pendek, maka tidak ditahan. Tidak iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Sama-sama. Iyyaka na'budu. Wa iyyaka nas sin, ujung lidah berada di antara ruang gigi seri atas dan ruang gigi seri bawah. Sifatnya juga hamas, ada angin yang keluar. Nas, ada sin, ada sa, ada shin. Ya, ada sa, ada sin, ada shin. Itu 3 huruf hampir sama, tapi tempat keluarnya beda-beda.
Tiga huruf hampir sama tapi tempat keluarnya beda. Kalau sa itu lisawiyah, ujung lidahnya menyentuh ujung gigi seri atas, sa. Sedangkan sin masuknya asaliyah, ujung lidahnya tidak keluar. Kemudian shin adalah tengah lidah, ya, bukan ujung lidah yang titiknya ada tiga. Shin yang a'udzu billahi minasy itu namanya syadriyah, huruf tengah lidah. Ini nas lebih nyaring suaranya. Nas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dinaikkan pada akhir ayat. La'in, naik ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ha, bukan tapi ha, tenggorokan bagian bawah. Ihdinas Sod adalah ujung lidah sama seperti sin ya. Bedanya sin dengan sod nanti di sifatnya. Kalau sod itu lebih tebal ketimbang sin. So. Yang perlu diingat bukan huruf bibir, maka tidak mengurangi gerakan bibir, tidak so. Tidak so. Ihdinas hanya lidahnya yang naik ke atas sehingga suaranya nanti lebih tebal ini. Ihdinas sama-sama. Ihdinas yang lebih tebal ini. Ihdinas siratal mustaqim. Selanjutnya karena cukup panjang kita bagi menjadi dua. Sirata terbagi si sirata. Dan dilanjutkan ada kasihnya siratal ladzina lembut, bukan siratal ladzina tapi ladzi. Ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Ladzi jangan lembut li siratal ladzina an'amta. Nun sukun, mim sukun, maksud tidak mantul ya. Yang perlu diingat adalah tidak mantul. Tidak dibaca siratal ladzina an'amta. Kayaknya enak banget mantul. Tapi itu bukan huruf qalqalah, maka tidak mantul. Caranya adalah tahan satu harokat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Juga tidak sidah, tidak an'amta, tidak siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil atas ini latihannya panjenengan nanti kalau ke rumah pakai air nih dimasukkan kemudian itu suara ghaib.
tidak mantul ya, tidak ghairil maghdubi alaihim walau dhad adalah salah satu sisi lidah ihda harfatay lisan ma'a adrasil ulya, salah satu sisi lidah menyentuh gigi geraham atas, itu tempat keluarnya dhad ya. Salah satu sisi lidah menyentuh gigi geraham atas ya. Walau ada yang pakai kiri biasanya, ada yang pakai kanan. Kalau saya pakai kiri ya. Walau sama-sama walau sifatnya rohwa gitu. Tapi saya kadang-kadang kalau rohwa agak susah juga. Tetap kadangnya sidah walau ya, dipanjangkan dulu 6 harokat baru di tasydid, namanya mad lazim kilmi musaqqal. Mad lazim kilmi musaqqal. Napa niku mad lazim kilmi musaqqal? Mad tabi'i bertemu dengan huruf bertasydid. Mad tabi'i bertemu dengan huruf bertasydid. Mad tabi'inya dha, huruf bertasydidnya pada lam. Jadi cara membacanya dipanjangkan dulu 6 baru ditasydidkan. Seperti pada kalimat al-haqqah, al-haqqah, mal-haqqah. Mad lazim harfi mad lazim kilmi, mad lazim kilmi musaqqal. Mad tabi'i bertemu huruf bertasydid. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walaupun sedikit nih, tidak datar, tidak waladolin, walaupun sedikit dia ada tekanan, menandakan di situ ada tasydid atau syiddah. Lin dibaca panjang, namanya mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun itu adalah mad tabi'i yang diikuti oleh huruf yang dimatikan ketika dibaca waqaf. Napa Pak? Mad tabi'i yang diikuti oleh huruf yang dimatikan ketika dibaca waqaf. Waqaf itu berhenti. Ada istilah tanah waqaf, tanah mandek. Baik, kita baca dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita naikkan pada yang pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang mau nyoba? Baik, sedikit pengenalan buku bacaan ini, sedikit saja. Bismillah namanya lafzul jalalah. Apa? Lafzul jalalah. Setiap lafaz Allah disebut dengan lafzul jalalah. Lafzul jalalah nanti ada dua, ada yang tafhim, ada yang tarqiq, ada yang tebal, ada yang tipis. Dibaca tebal ketika sebelum lafaz Allah didahului fathah atau dhammah, itu tafhim. Dibaca tarqiq atau tipis ketika sebelum lafaz Allah didahului kasrah. Contoh bismillah, tidak dibaca bismillah. Bismillah, bukan bismillah. Bismillah. Allah, bukan Allah. Allah. Coba sama-sama. Allah. Allah. Lam bukan huruf bibir, maka tidak dibaca Allah, tidak Allah, tapi Allah. Sama-sama. Allah. Ulangi. Kurangi gerakan bibir karena lam bukan huruf bibir. Allah, tidak Allah. Apalagi Allah, bukan bau nih, bukan ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah. Ujung lidahnya menyentuh langit-langit ini. Allahu Akbar. Sama. Bismillahirrahmanirrahim adalah al-syamsiyah. Apa? Al-syamsiyah. Al-syamsiyah itu alif lam bertemu huruf syamsiyah. Berarti ra adalah huruf syamsiyah. Tandanya alif lamnya tidak terbaca. Masa disebut dengan alif lam syamsiyah. Bismillah. Apa tadi? Lafzul Zahir al-syamsiyah. Rahman mad tabi'i. Apa? Mad tabi'i. Mad yang panjangnya dua harokat adalah mad tabi'i. Kemudian nir sama dengan hir, ini al-syamsiyah. Rahim mad arid lis sukun. Coba saya ulangi, silakan disebutkan nama buku bacanya. Bismillah. Lafzul jalalah. Kemudian hir al-syamsiyah, al-syamsiyah. Rahman mad tabi'i. Nir asy-syamsiyah. Rahim mad arid lis sukun. Jadi hukum bacaan itu adalah sebenarnya berulang-ulang. Ketika nanti 1-2 halaman sudah hafal, ya insya Allah hafal semua tadi.
lazim kilmi musaqal. Nanti di awal kalimat alif lam mim itu pun juga jarang ketemu mad lazim harfi musaqal. Ada mad lazim kilmi, ada mad lazim harfi. Baik, saya ulangi, silakan disebutkan bacaannya. Bismillah. Ya, pintar ya. Hir al syamsiyah rahman nir asyamsiyah rahim mad alif lis sukun. Kalau huruf-hurufnya nanti butuh pelajaran yang lama, ada hafalannya. Ba syafawiyah, sin asaliyah, mim syafawiyah, alif halqiyah, lam dhalaqiyah, ha halqiyah dan seterusnya gitu. Kemudian ayat keduanya ada al syamsiyah, ada al qamariyah. Jadi hukum al hanya ada dua, ada al qamariyah dan al syamsiyah. Al adalah al qamariyah, tandanya adalah lamnya ada sukun atau lamnya terbaca, namanya al qamariyah. Kemudian ham adalah ilhar syafawi. Apa? Ilhar syafawi. Ilhar syafawi itu adalah mim sukun bertemu selain mim dan ba. Ya, mim sukun bertemu selain mim dan ba. Kalau mim sukun ketemu mim jadinya idgham utama silain. Kalau mim ketemu ba jadinya ikhfa syafawi. Maka ilha syafawi mim sukun bertemu selain mim dan ba. Di sini mim sukunnya ketemu nama dal. Maka menjadi ilha syafawi. Lillahi sama seperti bismillah lafzul jalalah. Rabbil ketemu lagi al-qamariyah a matabi'i lamin mad arid lis sukun. Baik, saya baca, silakan disebutkan mulai dari ayat pertama. Bismillah lafzul jalalah. Hir Rahman nir rahim mad arid lis sukun. Al qamar ya ham ilhar syafawi. Lillahi lafzul zalalah. Rabbil al qamar matabi'i alamin mad arid lis sukun ya. Jadi mad arid sukun nanti berulang 7 kali karena ada 7 ayat ya. Mad arid lis sukun. Sehingga nanti ketika diulang-ulang nanti mesti insya Allah cepat hafal. Itu sedikit pengenalan tentang hukum-hukum bacaan yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Itu baru sampai ayat kedua. Nanti ayat ketiga sudah ada di ayat pertama gitu. Kemudian baru ayat keempatnya. Setiap bacaan panjang 2 harokat adalah mad tabi'i. Nah, maliki yau. Nah, ini baru masuk yang beda lagi. Yau adalah layyin. Apa? Layyin. Layyin itu lembut. Wawu sukun didahului oleh fathah. Al-wawu sakinah al-maftuhu ma qablaha. Wawu sukun didahului fathah, namanya layyin. Huruf layyin nanti kalau wawu jadi mad layyin. Layyin itu lembut. Yau tidak yau tapi yau. Malik ma matabi'i yau huruf layyin. Midnya apa mid? Al-syamsiyah. Sama seperti hir, nir adalah al-syamsiyah. Ini matabi'i yau layin, huruf layin. Mid al-syamsiyah din
Bismillah. Sebutkan hukum bacaannya gitu. Bismillah. Lafzul lafzul jalalah. Bismillahir al-syamsiyah rahmanir rahim mat'arif lisukun. Coba siapa yang ingat apa itu mat'arif lisukun? Apa? Matobi'i yang diikuti oleh huruf yang dimatikan ketika dibaca waqaf. Matobi'i yang diikuti oleh huruf yang dimatikan ketika dibaca waqaf namanya mat'arif lisukun. Arid lisukun. Baik, ayat kedua Al-Qamariyah. Al-Qamariyah. Ham izhar syafawi. Lillahi lafzul jalalah. Rabbil Al-Qamariyah lagi. Lamin mat'arif lisukun. Ayat ketiganya al-syamsiyah rahman matobi'i nir al-syamsiyah rahim. Ketemu lagi mat'arif lisukun matobi'i maliki yaum laimid syamsiyatin. Apalagi materi disuruh apa-apa. Ayat kelima ini iya matobi panjang. Iya matobi panjang dua ini. Iyyaka na'budu wa iya sama nih bacaan panjang dua harokat matobi. Nasta'in mad alif lis sukun. Ihdinas as syamsiyah. Pokoknya kalau ada alif lam kemudian ada huruf depannya bertasydid berarti al-syamsiyah. Ketika ada al lamnya sukun berarti al-qamariyah. Cuma dua, al-syamsiyah dan al-qamariyah. Sirat tabi'i panjang dua harokat. Siratal al-qamariyah lam sukun. Mustaqim mad arif lis apa mau ini sirat matobi panjang ini siratal al-syamsiyah ladzi matobi'i an izhar. Kenapa disebut izhar? Karena ada yang jelas memang nun sukun bertemu ain. Ya, jadi izhar itu adalah maksudnya hukum nun sukun. Nun sukun bertemu huruf-huruf halaq atau huruf-huruf tenggorokan yang 6. Ghain, kha, ain, ha, ha, kemudian hamzah atau alif. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf halaq, huruf-huruf tenggorokan dibaca izhar an. Kemudian am izhar syafawi. Apa bedanya izhar dengan izhar syafawi? Kalau izhar itu masuknya hukum nun sukun dan tanwin, kalau izhar syafawi
bedanya izhar dengan izhar syafawi. Kalau izhar masuknya hukum nun sukun dan tanwin, tapi kalau izhar syafawi masuknya hukum mim sukun. An'am, mim sukun bertemu dengan ta. Ya. Ta nih, setelah mim ta, ya, mim sukun namanya izhar syafawi. Alai sama dengan yau, layin. Alai him izhar syafawi, mim sukun bertemu ghain layin rin al-qamariyah sudah nih maqbu, bacaan panjang dua harokat mad qami'i. Alai layin him idza syafawi walau al-syamsiyah dhal mad lazim kilmi musaqqal. Coba ulangi. Mad lazim musaqqal. Mad lazim kilmi musaqqal adalah mad tabi'i bertemu dengan huruf bertasydid. Mad tabi'i bertemu dengan huruf bertasydid. Cara membacanya dipanjangkan dulu 6 baru ditasydidkan. Lin, dipanjangkan dulu baru ditasydidkan ke lamnya. Lin nawa mad arid lis sukun. Apa lagi? Alhamdulillah. Saya ulangi dari ayat pertama lagi. Bismillah lafzul jadi apa Pak? Hir sam rahman nir rahim arid lis sukun arid al-qamar ya ham izhar syafawi lillahi rabbil qamar alamin syamsiyya rahman madhari'i nir asyamsiyya rahim mad arid lis sukun madhari'i maliki yaum layin min asyamsiyya din mad arid lis sukun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas syamsiyah shiratal mustaqim shiratal syamsiyah ladzi na'an alaihim ghairil al-qamar maghdubi alaihim walau al-syam mad lazim kilmi lin mad arid lis. Kalau membaca Al-Quran tahu tajwid pahalanya bukan 10 Pak, nanti dilipat gandakan nanti ada lagi makharijul huruf. Biasanya kalau itu saya buat pertanyaan dengan anak-anak. Man al-qabul awal min al-qabul huruf wa makharijuha asy-syafawiyah. Ma mana syafawiyah mansubun ila syafa wa ma'naha bil Indonesia bibir. Kami huruf syafawiyah arba'ah wa hiya al-ba'u wal mim wal wawu wal fa'u. Aina makhrajul ba'i wal mim asy-syafatani ma'udhi baqihima wa aina
Walaqul awal min Allah. Amin. Itu makhrajul huruf in. Sudah masuk? Sudah ya. Nanti anasnya pada pertemuan berikutnya kalau Ustaznya nggak hadir gini. Baik, alhamdulillah kita sudah taksim di surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita taksim mengurangi kesalahan di dalam membaca suratul Fatihah karena surat yang sering kita baca. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Kita sempurnakan dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami